Apa yang dialami oleh sang adik saat ini adalah salah satu bentuk musibah yang terjadi ya. Tapi ini menurut pemikiran saya ya, bahwasanya setahu saya. Hola netizen yang tercinta, Raffi Ahmad menganggap kasus perselingkuhan adiknya Syahnaz Sadiqah dengan Randy Kernets sebagai sebuah musibah. Karenanya, Raffi Ahmad mendoakan agar orang-orang yang berkaitan dengan musibah tersebut bisa mendapatkan hikmah. Raffi Ahmad memaklumi karena semua orang tentu pernah melakukan kesalahan, termasuk Syahnaz Sadiqah. Raffi Ahmad juga tidak menampik pernah melakukan kesalahan. Menurut Raffi Ahmad, hal terpenting adalah perubahan yang terjadi setelah mengalami kejadian tersebut. Raffi Ahmad menegaskan bahwa dia sama sekali tidak pernah ikut campur dalam urusan adiknya. Mendengar ucapan Raffi Ahmad, netizen yang terhormat pun mencibirnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Halo Raffi Ahmad, semoga semakin cerdas dan tambah sehat. Ngono yo ngono, ning ojo ngono. Membela adikmu ya boleh saja membela, tapi jangan sembrono menggunakan kata-kata. Ketika kasus adikmu itu kamu katakan musibah, jelas Anda gegabah dalam menggunakan kata tersebut. Apa iya, mosok musibah kok disengaja dan beberapa kali, serta membuat bahagia, membuat senang adikmu. Itu kan bukan musibah, bro. Lalu, yang lebih miris adalah ketika kasus adikmu kamu jadikan guyonan, lelucon, dan parodi di dalam acara televisi yang kamu pandu itu melukai akal sehat loh bosku, dimana ada pihak yang tersakiti, ada beberapa masyarakat yang juga merasa tersentil akal sehatnya. Anda malah ketawa ketiwi dan menjadikan itu cuan. Mbok yo ojo dumeh to Kang Mas Raffi, ojo dumeh, Anda itu sultan, Anda menguasai dunia entertainment Indonesia, Anda punya PH sendiri, terus semua Anda jadikan cuan, bahkan hal-hal yang melukai akal sehat dan kewarasan. Sebaiknya posisimu saat ini sebagai sultan, sebagai penguasa entertainment Indonesia, menjadikanmu untuk lebih cerdas, lebih dewasa, lebih berkelas dalam membuat konten dan guyonan. Jangan malah asal jabrul dan asal cuan, karena itu justru bisa cenderung mengambiarkan brandingmu, mengambiarkan reputasimu, serta mohon maaf, untuk kalangan tertentu well educated menjadi tidak respect lagi padamu, gitu loh. Nah, jujur sebagai pengamat perilaku selebritis di Indonesia, pengamat perilaku selebritis dan hiburan Indonesia, saya tadinya punya harapan besar bahwa Anda bisa menjadi penengah yang baik dan adil dalam kasus Syahnaz dengan pihak keluarganya Rian Kejarnet itu, karena memang Anda punya kapasitas untuk itu. Tapi ternyata Anda malah kesleo dalam merespon dan membela adikmu dalam kasus ini. Salam jernih, salam inspirasi, salam kemanusiaan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya skip videonya ya. Saya tertarik ada satu hal, pernyataan dari Arapi yang mau saya kutip, bahwasanya apa yang dialami oleh sang adik saat ini adalah salah satu bentuk musibah yang terjadi ya. Tapi ini menurut pemikiran saya ya, bahwasanya setahu saya musibah itu hal tertentu yang sifatnya datangnya dari Tuhan, yang kita sendiri sebagai manusia tidak pernah tahu apa yang berlaku atau yang terjadi terhadap hidup kita di muka bumi ini ya. Mudah-mudahan saja di dalam kehidupan ini kita terhindar dari segala macam bentuk musibah yang terjadi ya. Hal ini menarik bagi saya, Arapi, bahwasanya sesuatu yang dialami saat ini oleh sang adik ya, menurut saya satu hal yang dilakukan
berdasarkan kemauan diri sendiri yang kita sadari bahwasanya hal tersebut bertentangan dengan norma agama atau norma susila yang berlaku karena masing-masing dari kedua belah pihak sudah memiliki pasangan dan sudah memiliki keturunan. Dan pastinya ketika hal tersebut diketahui oleh pasangan masing-masing akan ada dampak yang terjadi dan akibat dari perbuatan kita sendiri. Karena hal tersebut pastinya akan adanya melukai perasaan hati pasangan masing-masing pasangan tersebut, dan pastinya juga ada norma agama yang tentunya dilanggar dan norma susila yang berlaku. Dan akan ada hukuman sosial yang akan berakibat pastinya di diri kita sendiri. Dan ini menurut saya bukan musibah, karena sesuatu hal ini dilakukan atas kehendak atau keinginan dari masing-masing pihak, baik itu secara sadar atau tidak sadar. Jadi jangan sampai hal yang rancu menjadikan bahwasanya ini satu hal permasalahan musibah, ya, menjadi lumrah, hal yang lumrah, ya, padahal ini satu hal yang memang secara hal tersebut bertentangan dengan norma agama dan norma susila yang berlaku. Bahwasanya sesuatu hal yang pastinya ada pelanggaran, ya, ikatan janji suci, pernikahan, dan satu hal yang pastinya yang perlu kita ketahui akan ada terjadi dampak perkembangan, pertumbuhan jiwa putra-putri kita, ya, pastinya akan ada timbul sesuatu yang berdampak. Dan secara umum pasti ada sesuatu norma susila yang bertentangan di masyarakat, ya, karena hal tersebut pastinya ada hukuman sosial yang akan terjadi, yaitu karena hal tersebut tidak lumrah ketika seseorang yang sudah ada ikatan perkawinan melakukan satu hal yang namanya perselingkuhan terhadap orang lain, apalagi orang tersebut sudah memiliki pasangan, yaitu akan ada timbul dari perbuatan kita yang kita lakukan, yaitu akan mengakibatkan. Jadi kalau menurut saya Arabi ini bukan musibah, karena musibah itu datangnya dari Tuhan, dan kita harusnya ini menyadari sebagai bentuk pembelajaran juga bahwasanya hal yang dilakukan ketika ini memang sudah saatnya terbuka, pasti akan ketahuan, dan itulah yang menjadikan satu hal yang namanya akibat dari perbuatan kita sendiri dan bukan musibah dari Tuhan. Tuhan maha baik, Tuhan maha tidak berburuk sangka terhadap makhluk ciptaannya, ya. Jadi saya rasa hal ini bukan musibah tapi sesuatu hal yang dilakukan berdasarkan keinginan, kemauan, ya, dan hal tersebut pastinya bertentangan karena masing-masing sudah memiliki pasangan hidup dan adanya norma agama, norma susila yang dilanggar, ya, karena tidak umum, pastinya ada dampak yang memang diakibatkan dari perbuatan atau pertanggungjawaban moral, ya, paling tidak yang harus kita dapatkan dari hal yang kita lakukan sendiri, yang baik itu dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar, ya. Jadi Arabi jangan sampai ini menjadikan satu hal yang lumrah dan dijadikan satu istilah musibah ketika terjadinya satu hal yang namanya perselingkuhan. Nah, ini bukan musibah, tapi musibah ini memang dicari, dan hal tersebut pastinya dari perbuatan yang kita lakukan pasti berdampak terhadap apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Inilah yang namanya segala sesuatu yang memang kita harus tanggung dari semua perbuatan yang kita lakukan, dan itu akan ada tanggung jawab moral, dan itu juga berdampak sekali pastinya di dalam kehidupan berumah tangga, dan akan ada hal-hal yang harusnya kita jaga perasaan pasangan kita masing-masing, anak kita dan keluarga besar kita pastinya. Dan ini satu perbuatan yang kita lakukan dan menjadikan pembelajaran bahwasanya hal ini berdampak sekali terhadap
kehidupan kita, apa yang kita lakukan selama ini, dan ini menjadi mungkin proses perenungan diri buat Mbak Nanas agar menjadikan satu pembelajaran, introspeksi diri, apa yang dilakukan ini hal yang salah, hal yang memang melanggar secara norma agama pastinya, dan norma susila yang berlaku di kehidupan ya, di dalam kehidupan kita bermasyarakat pastinya. Ada hal-hal yang umum yang memang sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita tidak melakukan hal tersebut, namun hal tersebut kita lakukan ya, itu segala perbuatan pasti ada sebab dan akibatnya. Terima kasih Arapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono arek boys iku sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ya. Buktiin kalau memang kamu tuh mau berubah gitu kan ya. Jadi ternyata nggak harus di laser guys, karena di laser tuh memang nomor 1 lebih sakit, nomor 2 malah berpotensi meninggalkan bekas. Apalagi kalau kalian punya keloid ya, itu malah kayak orang cacat gitu bekasnya. Apalagi itu kan sebadan ya, gede banget gitu ya. Jadi koyo ambek tukang tato ning kok gambarnya dirubah guys. Mbok ditambahi biblok apa di dadekno gambare Angry Bird apa dirubah dadi gambare sapa wis gak ngurus, yang penting raine arek wedok iku ilang ono dhisik teko awakmu ya. Dari gegermu itu dihilangin dulu. Ya, kan? Ada caranya, sudah diserahkan kepada yang ahlinya gitu. Yang penting itu hilang dulu gitu loh. Syukur-syukur Randy itu bisa balik sama Lady. Karena apa ya guys ya, kalau ngeliat klarifikasinya Nana sama Cece, ngene loh, mosok sing kono iso balik, iso api, yang sini berantakan. Kan kasihan ya anak-anaknya juga. Apalagi kalau ngelihat storynya Randy kemarin, kayaknya dia nyesel banget gitu ya. Wes lah guys, rumah tangga itu kalau sudah ada anak, kita tuh harus berpikir 1000 kali, kadang harus menekan perasaan ego. Kasihan anak-anaknya gitu. Semoga masih bisa diperbaiki. Kalau aku lihat sih kayaknya masih ada celah ya. Mbok aku suwakno ngono lho, suwakno kan. Delok sing kono ngono dadakno sing kene mosok ajur ayo yuk bisa yuk berlomba-lomba dalam membuktikan bahwa kalian bisa kembali baik, kembali bahagia as a happy family. Semoga Lady dibukakan pintu maafnya. Semoga Randy juga benar-benar bisa berubah, membuktikan gitu. Kayaknya dia kan pengen balik beneran ya guys ya. Semoga ada mukjizat. Ya namanya orang boleh kan ya berpendapat. Kalau aku sih gitu guys. Karena apa? Kasihan lihat anak-anaknya. Ya. Mosok sing kono iso sakinah mawaddah warahmah sing kene gak iso. Gitu loh. Sakno gitu loh. Ya memang orang kalau mau nebus kesalahan itu ya memang harus banyak ekstra pengorbanan ya Ren yo. Apa-apa, semangat. Ya, sojok dibaleni maneh ke depannya. Wis sojok gampang kena rayuan, masih dikena lirikan side eye ngono ya. Tidut. Nah, skip ya, beli anak-anakmu ya. Gitu. Respect sama Randy. Respect aku tak adus ya. Dadah.